Sidang lanjutan dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir C kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 terdakwa hadir di persidangan, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara Baradae menjalani sidang di ruang terpisah karena statusnya sebagai justice kolaborator dan kehadirannya dimunculkan secara daring di ruang sidang utama. Sejumlah keterangan digali dari saksi ahli yang dihadirkan, yakni 3 ahli forensik, 1 ahli kriminologi, dan 1 ahli Inavis atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Dalam keterangannya, ahli forensik dan medikolegial dari RS Bayangkara Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Dr. Farah Primadani Karo menyebut 2 luka fatal yang ditembakkan di dada dan kepala. Sementara saksi ahli kriminologi Muhammad Mustafa menjelaskan, pembunuhan berencana dan tidak berencana bisa dibedakan dari cara pelaku menghilangkan jejak, keberadaan alat atau senjata di TKP, dan juga sosok yang menjadi otak pelaku. Di sisi lain, saksi ahli digital forensik juga membuka bahwa ada grup percakapan yang dibentuk beberapa hari setelah kejadian pembunuhan terjadi. Richard Eliezer juga sempat ada dalam daftar anggota grup tersebut, namun hanya berada selama 3 jam saja. Sedikit demi sedikit fakta persidangan mulai terungkap. Tetapi, mungkinkah puing-puing keterangan setiap saksi ini pada akhirnya bisa menyingkap tabir misteri kejadian sebenarnya? Tim Liputan, Jakarta. Lima saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua kali ini. Mulai dari ahli forensik, kemudian ada ahli digital forensik, ada dari Inavis, dan juga dari ahli kriminolog. Poin-poin apa saja yang kemudian bisa digali dari keterangan para saksi ahli dalam persidangan Sambo CS kali ini? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami di studio BTV Semanggi. Ada mantan hakim Pak Marwarar Sihaan. Selamat sore Pak Marwarar. Selamat sore. Kemudian ada juga yang sempat saya tagih janjinya, karena dalam beberapa kesempatan ini saya sempat bertanya tentang hasil forensik, tapi selalu bungkam. Dr. Ade, ahli forensik. Sebelum-sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa dok, bocoran dokter selalu bungkam, tidak mau angkat bicara. Tunggu sampai persidangan berlangsung. Hari ini, siang tadi Dr. Ade sempat datang di persidangan menjadi saksi dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua, dan tiba sore ini. Terima kasih sudah berkenan hadir Dr. Ade. Pak Marwarar, kami juga sedang mencoba menghubungi sambungan virtual dengan pengacara dari atau kuasa hukum dari Brigadir Joshua, Pak Nelson Simanjuntak, dan juga kuasa hukum dari Baradae Eliezer, Pak Abdurrahman. Saya ke Pak Marwarar terlebih dulu. Pak Marwarar, kita tahu bahwa agenda persidangan siang tadi adalah mendengarkan keterangan saksi, menggali keterangan dari para saksi ahli khususnya. Tetapi seberapa pentingkah kemudian saksi ahli ini dihadirkan dalam persidangan? Ya, di dalam perkara-perkara yang sederhana atau dengan mudah kita ketahui antara faktor sebab dan akibat, tidak begitu sering ahli, tetapi dalam hal yang sangat complicated untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat, hakim yang umumnya hanya belajar hukum tentu saja membutuhkan bantuan daripada ahli untuk memutuskan apakah benar bahwa perbuatan tertentu merupakan penyebab timbulnya akibat tertentu. Itu sangat menentukan sekali, dan di situ saya kira bantuan daripada ahli, terutama dalam kasus-kasus yang sangat complicated, itu tentu saja dia membutuhkan itu. Karena terutama sekali dalam kasus seperti Sambo ini yang dikatakan pembunuhan berencana, harus ada suatu pengantar atau dukungan-dukungan dari saksi kah, ahli kah, dan bukti-bukti lain bahwa memang dengan cara-cara yang dikatakan beyond reasonable doubt, yakin betul bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang menyebabkan kematian, dan kalau itu direncanakan dan lain sebagainya, itu pasti hakim itu membutuhkan bantuan. Nah, saya kira di situ keterangan letaknya. saksi ahli ini sifatnya adalah keterangan tambahan yang kemudian akan memperkuat premis tertentu, atau justru menjadi keterangan penentu keputusan? Di dalam beberapa hal tertentu yang agak lebih sederhana, kadang-kadang itu hanya bantuan untuk menambah keyakinan. Tetapi dalam hal yang sangat complicated, katakanlah ini sebenarnya Sambo ini apakah masuk atau tidak dalam hal yang complicated,
bisa juga kita kan seperti itu kan, terutama keyakinan tentang apa yang dikatakan hubungan sebab akibat daripada tembakan itu yang menyebabkan kematian, itu pastilah dibutuhkan keahlian. Terutama sekali kalau di bidang-bidang kedokteran juga, ya, yang awam hakim dia sangat membutuhkan bantuan itu. Kalau kita dalam pengalaman soal kornet di bidang kebidanan yang ada perbedaan pendapat, itu pasti hakim itu membutuhkan lebih. Kadang-kadang jaksa bisa menghadirkan ahli dari penuntutan, pembela bisa menghadirkan ahli, tapi hakim kalau ragu-ragu atau belum bisa mendapat bayangan atau gambaran tegas, dia bisa menunjuk ahli tersendiri yang netral. Saya kira di situ pentingnya ahli itu. Oke, saya mau ke Dokter Ade. Dokter Ade, Anda coba konfirmasi dulu bahwa Anda adalah dokter forensik tim kedua ya? Benar. Yang pertama itu sebelumnya sudah ada, kemudian Jenazah Brigadir Nofriansah Yosua sebelumnya telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri oleh tim dari sana, dan kemudian memang ada suatu permintaan kepada Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dari Bareskrim Polri dan untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Oke, dan sebelumnya Anda juga memang menjabat sebagai Ketua PDFI ya, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Benar. Yang kemudian akhirnya sekarang menjadi tim forensik kedua begitu untuk mengotopsi jenazah Brigadir Joshua. Anda sempat hadir di persidangan siang tadi. Benar. Temuan-temuan apa yang bisa digali? Ya, pada prinsipnya kita akhirnya ini bisa disampaikan. Baik, ya, saya ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya pekerjaan forensik itu kita tidak pernah melihat bahwa hasilnya ini apakah akan menguntungkan atau melemahkan salah satu pihak. Apakah fakta yang ada pada tubuh jenazah itulah yang kita sajikan. Apa adanya demi kepentingan peradilan. Makanya di situ selalu kita tuliskan sebagai pro justisia. Jadi memang itu tujuannya untuk membantu penyidikan dan membuat terang perkara. Nah, memang hal-hal yang pokoknya memang telah kami sampaikan di sidang tadi, seperti yang ditanyakan oleh jaksa maupun dari penasihat hukum dan juga oleh majelis hakim, bagaimana kita menentukan mana saja yang menjadi luka tembak masuk dan berapa luka tembak keluar, dan memang berapa yang mana yang menjadi fatal. Itu yang memang menjadi concern hakim. Oke, tetapi dari persidangan tadi semua catatan-catatan Anda semua sudah berhasil digali atau berhasil dikeluarkan dalam persidangan, atau jangan-jangan Anda masih menyimpan catatan yang belum sempat disampaikan dalam persidangan? Ya, pada prinsipnya memang kita sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa perlu adanya suatu pemastian ya, atau meyakinkan hakim bahwa luka-luka yang terjadi pada tubuh Brigadir Yosua yang diakibatkan oleh kekerasan senjata api itu benar-benar luka yang intravital atau luka yang terjadi ketika almarhum itu masih hidup. Karena itu penting. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan suatu dakwaan itu adalah pembunuhan, tentunya ya harus orang itu dalam keadaan hidup ketika mengalami kekerasan tersebut. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin yakinkan pada hakim bahwa luka-luka yang sekalipun sudah kita otopsi di sekitar 2 minggu ya, 2 minggu itu ketika kondisi masih hidup atau sudah meninggal. Betul, gitu. Betul. Dan itu memang daerah-daerah yang fatal. Dan memang ada satu temuan menarik dari hasil otopsi kemarin adalah memang seperti yang waktu itu pernah saya sampaikan pada saat rilis, mungkin tidak terlalu lengkap ya di Bareskrim pada saat kita serahkan hasilnya itu kepada Bareskrim, adalah bahwa sebetulnya memang ada satu tembakan yang memang kekerasan senjata api yang terjadi belakangan ya. Dari 5 luka tembak masuk yang kita temukan itu. Artinya setelah meninggal bukan ditembak lagi atau yang terakhir. Oke. Ya, dan yang terakhir ini yang menyebabkan kematian. Termasuk yang fatal gitu, karena itu adalah luka yang ada di belakang kepala. Tapi memang itu yang kami pun juga mengatakannya ini sebagai yang terakhir. Kenapa? Karena memang tanda-tanda intravitalnya itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi sudah pasti 4 yang masuk pertama itu terjadi benar-benar masih hidup, dan memang sifat dari kekerasan senjata api yang masuk melalui kepala bagian belakang itu alur lintasannya akan mengenai batang otak dan kematian bisa terjadi seketika, sehingga tanda intravitalnya pun akan lebih sedikit dibanding yang luka-luka yang lain. Betul. Oke, itu poin-poin yang sempat Anda sampaikan. Saya ingin coba sapa Pak Nelson Simanjuntak yang tampaknya juga sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum Brigadir Joshua. Selamat sore, Pak Nelson. Sore, Pak Nelson. Oke, Pak Nelson, kita sudah sama-sama melihat jalannya persidangan siang tadi dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli. Ada poin apa yang Anda soroti dalam persidangan kali ini, Pak Nelson?
kasih. Saya mengikuti setengah tadi saksi-saksi ahli, sekaligus ada saudara saya ini Ketua Forensik Indonesia nih. Kalau saya nggak lupa kenal beliau, kami sama dulu melakukan otopsi kedua. Dan kesepakatan baik kami rapat sidang, saya mesti mengikuti pimpinan sidang di Jambi untuk para kesehatannya. Dan kami mengirimkan 2 orang saksi kita, dokter sama medis, para medis ya, mencatat, melihat, mendengar dan menyaksikan, tidak boleh memoto. Pada pengumuman berikutnya hampir 40 hari kami nunggu ya. Tergantung Bapak Ketua Umum tadi forensik itu, kok ada berbanding terbalik dari mereka yang lakukan otopsi dengan yang kami peroleh. Kami notariskan itu. Idealnya ya berikanlah keterangan yang benar, apa adanya lah. Seingat saya peluru juga mesti ada satu bersarang di tubuh Yosua. Apakah bisa masuk surga yang ada peluru di tubuhnya? Dan ada berbagai pendapat berbeda dengan ahli forensik yang dikirim itu. Ya, saya nggak punya hak untuk mereka kompetensi satu-satu udah benar atau tidak. Kami mengacu dari yang kami percayakan, satu dokter para medis kami, ya ada perbedaan-perbedaan mendasar. Pada waktunya nanti kita akan ikut vote, ikut untuk mengatakan kalau memang sampai kepada kesaksian, apa-apa saja yang ada di tubuh penganiayaan yang diapakan langsung tubuh Yosua, kami akan sangkal itu yang ada di. Kami percaya sama para medis kami dan sumpah medis yang sudah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah. Halo? Oke. Bergabung juga bersama kami ini ada kuasa hukum Barada Eliezer, Pak Abdurrahman. Melihat keterangan para saksi ahli ini, apakah Anda kemudian melihat celah keterangan yang kemudian dinilai bisa meringankan atau bisa mendukung pernyataan-pernyataan Eliezer? Iya, baik, terima kasih. Kalau dari keterangan ahli tadi sebenarnya sangat menguntungkan ya buat Richard Eliezer, terutama soal saksi dari Profesor Mustafa itu ya, terkait soal bagaimana sebuah tindakan kriminal itu bisa terjadi ya. Artinya dalam hal ini sangat menguntungkan buat Eliezer, di mana tadi ahli menerangkan bahwa tindakan rencana itu dilakukan atas dasar adanya perintah. Dalam hal ini Eliezer ini hanya pelaksana dari perintah yang dilakukan oleh Verdi Sambo, dan perencana itulah aktor intelektual yang sudah direncanakan, termasuk juga ada indikasi bahwa Ibu PC atau Putri ini terlibat dalam pelaksanaan perencanaan ini, di mana pada saat ahli menerangkan, jaksa menanyakan bahwasannya ketika Sambo memanggil saudara Richard, kemudian saudara Ricky Rijal, kemudian Ricky Rijal menolak. Setelah itu Ricky Rijal memanggil saudara Richard untuk melakukan eksekusi, di mana rencana itu sebenarnya sudah ada. Tapi dalam hal ini tadi Profesor Mustafa menjelaskan bahwa Richard Eliezer itu anak perantara, artinya dia hanya melaksanakan perintah dari sebuah perintah atasan yang nggak bisa dia tolak. Dalam hal ini antara posisi Sambo sebagai Kadifropam Dirjen dan posisi Baradae. Itu yang pertama. Terus yang kedua terakhir soal forensik. Forensik ini kan ada 2 nih, terutama tadi soal Ibu Primadani dan Pak Ade, di mana pada saat forensik yang pertama itu kan ada 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Di dalam otopsi yang pertama dilakukan oleh Dr. Primadana dari Rumah Sakit Polri. Sementara di ekshumasi yang kedua itu ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar. Tadi hakim juga sempat mempertanyakan, kok ini ada perbedaan di antara luka tembak masuk dan luka tembak keluar dari otopsi pertama dan otopsi kedua. Bahkan tadi kalau tidak salah saya dengar itu Pak Ade itu mengatakan ini dalam satu kesatuan antara anak peluru, lintasan anak peluru. Tapi ini kan menjadi pertanyaan, hakim kenapa bisa terjadi perbedaan gitu kan? Perubahan ini sangat signifikan, padahal luka yang sangat fatal itu ketika kita tanyakan luka fatal mana yang paling mematikan, ternyata luka tembak yang ada di kepala. Nah itu temuan yang tadi dalam Pak Abdurrahman, ini juga yang barangkali menjadi pertanyaan kita semua. Mengapa ada perbedaan data begitu dari tim forensik yang pertama dan juga tim forensik kedua? Kepada siapa sebetulnya pertanyaan ini harusnya kita alamatkan lebih tepatnya? Dokter Ade, Anda mungkin bisa menjelaskan mengapa data Anda berbeda dengan tim forensik yang pertama? Sebetulnya begini ya, kalau saya lihat tadi dari penjelasan Dokter Farah, jadi sebetulnya tidak ada perbedaan di sini. Kalau kita lihat pertama,
semua anak peluru yang masuk tubuh manusia, baik itu ketika mengenai jaringan yang lunak, itu pasti akan mengalami deviasi sebesar 7 derajat setidaknya, apalagi bila dia membentur jaringan yang keras seperti tulang. Nah, kalau kita lihat yang luka yang mengenai lengan bawah kiri bagian bawah, kemudian dia akan keluar lengan bawah kiri bagian belakang, kemudian keluar di lengan bawah kiri bagian depan, itu dia mengalami trajektori yang lurus dan kemudian pasti dia akan mengalami deviasi. Nah, tangan ini kan sifatnya bebas ya, sehingga ini masih secara keilmuan masih menjadi satu alur lintasan yang ada di sini dan hingga mengenai jari manis dan akhirnya menghancurkan jari kelingkingnya. Sehingga disitulah sebetulnya yang di kami ini menjadi satu. Boleh mungkin di cover. Ya, jadi ini menjadi satu sebelah mana? Dia keluar begini, kemudian dia masuk ke sini dan mengenai ini. Jadi itu menjadi satu lintasan. Karena kita tahu sendiri ke tubuh anak peluru itu keluar dari laras itu dengan kecepatan yang sangat besar, sehingga force yang keluar itu juga sangat tinggi, sehingga itu pun yang bisa mengakibatkan dia menembus dan akhirnya mengakibatkan kerusakan di belakangnya. Dan ada 2 dugaan data. Ya, gitu, ini yang kalau di pemeriksa pertama melihatnya ini karena kondisi lukanya mungkin masih sangat baik, sehingga masih tampak sekali itu bagaimana masuknya di jari manis dan keluar, dan akhirnya pun juga sama, ini masih jadi satu trajektori atau satu alur lintasan di jari kelingking, kemudian mengenai dari jari manis tembus dan mengenai jari kelingkingnya. Itu menjadi satu trajektori, dan itu menurut kami itu menjadi satu kejadian dengan lintasan yang dari keluar dari lengan bawah kiri bagian. Sementara nah, itu yang pertama melihat itu bahwa itu menjadi terpisah. Okay. Tapi sebetulnya itu masih sama. Jadi sebetulnya tidak berbeda di sini. Kita juga melihat adanya luka di sini, tapi memang karena kondisi yang kita hadapi. Besar, tim forensik pertama dan kedua juga punya pendapat yang sama, punya sejalan. Memang ada luka. Iya, kalau kita bicara margin error, penelitian statistik umumnya ada istilah margin error. Bagaimana dari penelitian yang bersifat forensik, adakah kemungkinan margin error atau kesalahan-kesalahan tertentu? Ya, kalau sebetulnya gini, prinsipnya yang kita harus yakini adalah bahwa dari pemeriksa pertama dan kami pun juga melihat adanya luka di jari itu. Nah, sekarang kalau saya misalnya sebagai seorang dokter dan kemudian saya melihat luka di jari manisnya dengan kondisi yang kulit ari sudah terkelupas, dengan kondisi mengalami pembusukan selama 14 hari tersebut, tentunya saya tidak bisa lagi menentukan itu sebagai sebuah luka tembak masuk. Ya, itu jadi fakta saja. Jadi memang seperti tadi juga diyakinkan oleh hakim. Menurut Anda, ketika ditanya kepada saya, lebih valid yang mana? Ya, ketika masih segar atau sudah Anda yang sudah 14 hari? Saya dengan tegas saya nyatakan ya pasti yang masih segar. Itu yang pasti paling utama. Tapi sebetulnya dari trajektori pun sebetulnya itu juga secara kedokteran forensik juga masih masuk akal gitu. Jadi itu yang sebetulnya tidak berbeda. Artinya sebetulnya inline begitu ya. Inline. Tetapi kalau misalnya melihat kasus ini, Pak Marwarar, dari kacamata mantan hakim, sempatkah ada kejadian serupa di mana memang sudah ada tim forensik yang meneliti, kemudian dihadirkan lagi tim forensik yang kedua? Tahan dulu jawabannya Pak Marwarar. Kita akan kembali saja dari pariwara. Di Berita 1 Sore.